Astagfirullah. Geger kampung Gaes, Bu Lurah yang dikenal alim, anggun dengan hijab syar'inya, yang sering jadi panutan ibu-ibu pengajian, ternyata menyimpan rahasia besar di balik pintu kantornya. Katanya nih, beliau sering berduaan dengan op kelurahan, yang biasanya cuma terlihat sibuk nyapu, ngepel, dan bikin kopi. Awalnya, warga nggak kepikiran aneh-aneh, soalnya Bu Lurah selalu tampil kalem, banyak senyum, dan sering ngingetin warganya buat jaga kehormatan. Tapi kok belakangan ini pintu ruangannya sering terkunci lama banget. Bahkan ada yang cerita, pas pegawai lain udah pulang, lampu di ruangan Bu Lurah masih aja nyala. Dan cuma ada beliau berdua dengan si op. Nah, gosip makin panas setelah sekarang Bu Lurah digosipkan hamil. Padahal suaminya sering dinas luar kota, jarang pulang berbulan-bulan. Warga pun mulai nyambungin titik-titik aneh. Jangan-jangan janin yang dikandung Bu Lurah ini bukan dari suaminya, tapi hasil hubungan rahasia dengan si op kelurahan. Bayangin aja, seorang Bu Lurah berhijab yang selalu dijadikan teladan moral, malah disebut-sebut jatuh hati sama pria sederhana yang sehari-harinya bau pel lantai. Apa sih yang bikin Bu Lurah luluh? Apa karena si op rajin, perhatian, atau justru karena dia pandai memanfaatkan kelemahan Bu Lurah? Warga makin kepo. Dari warung kopi sampai arisan RT, semua bisik-bisik. Masak iya Bu Lurah yang alim itu sampai bisa kepincut op HM? Makin bikin penasaran kan? Yuk kita kupas tuntas ceritanya. Mulai dari awal kedekatan, rahasia di balik pintu kantor, sampai hebohnya kabar kehamilan yang bikin satu kelurahan geger. Kalau diceritain, sebenarnya semua ini bermula dari hal yang sepele banget, guys. Op kelurahan itu kan memang rajin luar biasa. Namanya Pak Darto, walau cuman op, tapi gerakannya lincah. Orangnya ringan tangan, nggak pernah ngeluh. Apa aja yang diminta pegawai, langsung dikerjain. Mau diminta bikin kopi, angkat berkas, sampai benerin kursi rusak, semua dilayani dengan senyum. Bu Lurah yang dikenal kalem dengan hijab syarinya, ternyata pelen-pelen mulai memperhatikan sosok Pak Darto ini. Apalagi suaminya sering banget dinas keluar kota. Rumah megahnya sering sepi. Jadilah Bu Lurah lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Dan di kantor itu, siapa coba yang paling sering ada di sekitar beliau? Ya siapa lagi kalau bukan Pak Darto. Awalnya memang murni profesional. Pak Darto selalu sigap kalau Bu Lurah butuh bantuan. Pak, tolong bikinin teh manis anget ya. Atau Pak, tolong ambilin map biru di gudang. Tapi makin lama, Bu Lurah merasa nyaman dengan kehadiran si op. Karena beda dengan pegawai lain yang kadang suka bikin ribet. Pak Darto selalu menuruti tanpa banyak tanya. Nah, warga mulai curiga sejak ada yang lihat Pak Darto sering mondar-mondir bawa makanan ke ruangan Bu Lurah. Katanya sih, itu permintaan Bu Lurah sendiri. Kalau sore, Bu Lurah suka lapar. Dan Pak Darto selalu sigap beliin cemilan, entah gorengan atau sate dekat kantor. Lama-lama, mereka berdua jadi sering ngobrol santai di ruangan. Dari yang awalnya cuman basi-basi, berubah jadi cerita-cerita pribadi. Satu hal yang bikin gosip makin panas. Ada staf yang gak sengaja lihat Bu Lurah ketawa ngakak bareng Pak Darto di ruangannya. Sampai jilbab Bu Lurah agak miring. Buat staf itu sih mungkin biasa aja. Tapi namanya telinga kampung kan suka panjang. Jadinya cerita itu langsung melebar kemana-mana. Kok bisa ya? Bu Lurah yang alim itu akrab banget sama op. Begitu kira-kira bisik-bisik di warung kopi depan kantor kelurahan. Dan puncaknya, suatu sore ketika hampir semua pegawai sudah pulang, ada warga yang lihat pintu ruangan Bu Lurah masih terkunci. Lampu masih menyala, tapi nggak ada suara. Warga itu penasaran, tapi yang nggak berani gedor juga. Besoknya, gosip pun menyebar. Jangan-jangan Bu Lurah dan Pak Darto sengaja lembur berdua, padahal kalau ditanya langsung, Bu Lurah
pasti jawabnya. Ah, cuma urusan kerjaan kok. Tapi benih-benih gosip sudah terlanjur tumbuh. Apalagi ditambah dengan kebiasaan Bu Lurah yang makin sering memanggil Pak Darto ke ruangannya dengan alasan-alasan sepele. Dan dari sinilah benih kedekatan itu mulai tumbuh. Yang akhirnya bikin geger satu kampung setelah kabar kehamilan mencuat. Kalau bagian ini sih, jadi awal mula gosip makin meledak. Gak, bayangin aja. Kantor kelurahan yang biasanya rame sama pegawai dan warga. Belakangan sering bikin orang geling-jeling kepala. Soalnya ada kebiasaan baru. Pintu ruangan Bu Lurah sering terkunci dari dalam. Awalnya orang mikir, mungkin lagi ada rapat penting. Tapi kalau rapat, masa ia cuma berdua aja sama Op? Anehnya lagi, pintu itu terkunci kadang sampai 2 jam lebih. Yang bikin warga kepo, setiap kali pintu akhirnya dibuka, wajah Bu Lurah sering kelihatan merah, jilbab agak miring, dan Pak Darto biasanya keluar dengan muka senum-senum. Simpul, pegawai lain jelas jadi curiga. Ada yang nyeletuk, "Lah, Bu Lurah kok sering banget manggil Op ke dalam? Kan ada staf khusus buat urusan berkas, bukan Op." Tapi ya namanya bawahannya, gak ada yang berani tanya langsung. Semua cuma bisa saling lirak-lerik dan bisik-bisik di lorong kantor. Nah, cerita makin panas waktu ada salah satu staf yang tanpa sengaja dengar suara ketawa cekikikan dari balik pintu ruang kerja. "Bu Lurah," katanya. Suara itu bukan sekadar ketawa basa-basi, tapi ketawa lepas. Kayak orang lagi bener-bener nyaman. Staf itu pun langsung cerita ke teman-temannya. Dan dari situ, gosip makin liar. Jangan-jangan ada sesuatu di balik pintu itu. Yang lebih heboh lagi, suatu hari ada warga yang datang sor-sor untuk minta tanda tangan. Tapi ternyata pintu kantor depan udah dikunci. Padahal lampu ruang Bu Lurah masih nyala. Dari jendela kaca, warga itu ngintip. Dan katanya jelas kelihatan Pak Darto duduk deket banget sama Bu Lurah sambil ngobrol. Bu Lurah kelihatan lepas hijab luarnya, cuma tersisa kerudung dalam. Warganya langsung pulang dengan jantung dak-dikduk. Dan besoknya cerita itu udah nyebar ke warung kopi, grup arisan, sampai ke pos ronda. Astagfirullah, Bu Lurah yang kita kira alim itu ternyata bisa juga kelewat batas sama Op. Begitu bisik-bisik yang makin menggila. Padahal kalau ditanya langsung, Bu Lurah pasti jawabnya, "Itu cuma urusan administrasi, nggak ada apa-apa." Tapi yang namanya warga, apalagi emak-emak kampung, mana percaya? Justru semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan sejak saat itu, hampir setiap ada kesempatan, orang-orang jadi hobi ngawasin kantor kelurahan. Kayak mata-mata kecil. Mereka nungguin jam pulang, ngitung berapa lama pintu ruangan Bu Lurah terkunci, sampai ngintip siapa aja yang keluar dari dalam. Semakin hari, gosip itu bukannya mereda, tapi makin jadi. Apalagi muncul kabar kalau Bu Lurah kelihatan makin sering senyumen sendiri. Wajahnya merona kayak orang lagi jatuh cinta. Waduh, benih rahasia itu makin susah disembunyikan. Setelah gosip soal pintu ruang kerja yang sering terkunci heboh di kampung, lama-lama warga mulai nemuin hal aneh lain dari Bu Lurah. Kalau biasanya beliau tampil segar, anggun dengan hijabnya yang selalu rapi, beberapa minggu terakhir Bu Lurah terlihat mudah lelah. Jalan dikit aja sering duduk, muka pucat, dan kadang tangannya refleks megang perut. Awalnya pegawai mengira beliau kecapekan, tapi makin lama tanda-tandanya makin jelas. Ada satu kejadian yang bikin gosip naik level. Suatu pagi, saat apel kantor, Bu Lurah tiba-tiba mual-mual, buru-buru masuk ke ruangannya. Semua pegawai saling pandang, dan salah satu staf nyeletuk lirih. Itu mah tanda-tanda orang lagi isi. Sejak hari itu, rumor baru pun lahir. Bu Lurah hamil. Kabar itu langsung menyambar cepat, lebih cepat daripada angin sore
di lapangan bola. Dari pegawai kantor, kabar nyebar ke ibu-ibu PKK, terus sampai ke para pedagang di pasar. Dan kayak biasa, gosipnya nggak berhenti di situ. Orang-orang mulai nyambungin cerita lama. Pintu ruangan yang sering terkunci, tawa-tawa berdua dengan Ob. Ditambah sekarang, Bu Lurah MU, Muel dan perutnya mulai kelihatan sedikit buncit. Astagfirullah, jangan-jangan itu anaknya Pak Darto? Bisik seorang ibu di warung sayur. Lah iya, kan suaminya jarang pulang. Dinas mulu keluar kota, sahut yang lain. Langsung bikin suasana makin ramai. Warga yang tadinya cuma menganggap itu gosip kantor, sekarang jadi makin percaya. Apalagi ada yang memperhatikan kalau tiap kali Bu Lurah jalan keluar kantor, Pak Darto selalu ada di belakangnya. Kayak bodyguard pribadi. Kalau Bu Lurah minta air putih, yang nganterin juga Pak Darto. Kalau Bu Lurah lagi nggak enak badan, yang repot nyari obat juga Pak Darto. Sampai ada satu momen bikin warga makin yakin. Di acara pengajian ibu-ibu kelurahan, Bu Lurah datang agak telat. Beliau duduk pelan. Tangannya sesekali menepuk perut kecilnya yang mulai terlihat menonjol. Semua mata langsung fokus ke sana. Begitu acara bubar, bisik-bisik langsung pecah. Itu mah udah jelas hamil. Tapi kapan suaminya pulang terakhir kali? Jangan. Gosip pun makin melebar. Ada yang bilang anak itu hasil cinta terlarang. Ada juga yang bela Bu Lurah dengan alasan mungkin beliau sempat kumpul sebentar sama suaminya. Tapi karena warga lebih suka drama, tentu cerita yang lebih panaslah yang jadi bahan rumpi utama. Bu Lurah hamil karena hubungan diam-diam dengan Op kelurahan. Dan mulai detik itu, nama Bu Lurah yang tadinya harum sebagai pemimpin berhijab, perlahan mulai jadi bahan cibiran. Semua orang seolah berlomba-lomba cari bukti tambahan, biar cerita makin sahih. Padahal, apa benar gosip itu? Atau cuma kebetulan saja semua tanda mengarah ke sana? Yang jelas, kampung udah keburu heboh. Kalau cuma gosip di warung kopi sih, mungkin masih bisa dianggap angin lalu. Tapi ini, GS, cerita soal Bu Lurah berhijab yang diduga hamil karena Op. Udah kayak api kecil, kena bensin langsung nyambar kemana-mana. Di pos ronda, para bapak-bapak ribut sendiri. Ada yang bilang, masa iya Bu Lurah segitunya sama Op? Tapi ada juga yang ngotot. Lah, aku sendiri lihat. Mereka sering berduaan. Pintu ruangannya kekunci, lama banget. Gak mungkin kalau cuma ngobrol biasa. Sementara itu, di arisan ibu-ibu PKK, topik utamanya udah gak jauh-jauh. Perut Bu Lurah yang makin hari makin kelihatan membuncit. Ada yang nyeletuk. Aku lihat lo kemarin. Pas Bu Lurah jalan, tangannya refleks megang perut. Itu mah udah jelas. Tanda orang lagi isi. Semua pun langsung heboh. Saling tumpuk cerita. Saling klaim siapa yang paling tahu detailnya. Gosip makin liar ketika ada yang nyebut kalau Bu Lurah kelihatan sering keluar masuk klinik dekat pasar. Katanya sih buat kontrol kehamilan. Bisik salah satu pedagang sayur. Padahal belum tentu benar. Tapi di telinga emak-emak kampung, gosip itu langsung berubah jadi fakta. Masalahnya, kabar ini akhirnya sampai juga ke telinga keluarga besar Bu Lurah. Kakaknya yang tinggal di kota sebelah sampai nelepon. Nanya-nanya, ini benar apa enggak? Kok orang-orang pada ngomong Bu Lurah hamil, padahal suaminya jarang pulang? Nah loh, makin runyam kan? Suami Bu Lurah sendiri, kabarnya sempat dengar selentingan saat lagi dinas. Katanya ada rekan kerja yang nyeletuk, denger-denger istri kamu hamil ya? Selamat deh. Bukannya seneng, suami Bu Lurah justru kaget. Soalnya terakhir ketemu istrinya itu udah lama banget. Di sisi lain, Op alias Pak Darto mulai jadi bahan gunjingan juga. Warga yang tadinya cuek sama keberadaannya, sekarang mendadak ngamatin tiap gerak-geriknya. Kalau lagi belanja di warung, ada yang nyeletuk lirih. Tuh, calon bapak anaknya Bu Lurah
lewat kalau dia lagi nyapu di kantor. Ada aja yang bisik-bisik sambil senyum-senyum sinis. Situasi ini bikin suasana kantor kelurahan panas. Pegawai lain jadi serba salah. Mau percaya gosip takut dosa, tapi mau nggak percaya juga. Tanda-tanda yang ada kayak mendukung. Bahkan ada yang nyeletuk. Kalau ini bener, bisa jatuh nama kelurahan. Gimana kalau sampai wartawan tahu? Dan di tengah semua bisik-bisik itu, Bu Lurah tetap berusaha tampil biasa aja. Senyum, salam, kerja seperti biasa. Tapi makin hari, matanya kelihatan capek. Kayak menahan sesuatu. Warga justru makin yakin. Itu mah tanda orang nyimpen rahasia gede. Pokoknya, gosip ini udah nggak bisa dibendung lagi. Dari mulut ke mulut, dari obrolan kecil, sampai debat panas. Semuanya punya versi masing-masing. Yang jelas, satu hal sama. Semua mata sekarang tertuju pada Bu Lurah dan Pak Darto. Kalau kata orang kampung, badai itu pasti datang setelah angin tenang. Dan benar aja guys, gosip soal Bu Lurah yang diduga hamil karena makin panas setelah suaminya mendadak pulang. Bayangin aja, suaminya Bu Lurah ini kan jarang banget kelihatan karena tugas dinas luar kota. Orang-orang udah lupa bentuk wajahnya, saking jarangnya nongol. Nah, begitu beliau muncul di kelurahan, warga langsung heboh. Apalagi pas lihat wajahnya yang kelihatan tegang, kayak orang lagi simpan banyak pertanyaan. Begitu masuk rumah, tetangga sebelah langsung cerita kalau semalam mereka dengar suara ribut dari dalam. Katanya suami Bu Lurah nanya dengan nada tinggi, "Ini bener apa enggak? Kok aku dengar kamu hamil? Padahal aku baru pulang sekarang." Waduh, kebayangkan gimana wajah pucat Bu Lurah waktu ditanya begitu. Walau berusaha tenang, katanya mata Bu Lurah sempat berkaca-kaca. Gak jelas apa jawabannya. Tapi suara-suara debat itu cukup bikin tetangga makin yakin ada masalah besar di rumah Lurah. Besoknya, suasana kantor makin panas. Suami Bu Lurah datang mendampingi istrinya. Tapi ekspresinya dingin banget. Pegawai yang biasanya santai jadi kaku semua. Bahkan ada yang cerita, suaminya sempat ngeliatin Pak Darto dengan tatapan menusuk. Dari situ, gosip makin meledak. Waduh, ketahuan juga nih rahasia Bu Lurah. Pak Darto sendiri mulai jarang kelihatan. Kalau biasanya rajin nyapu dan mondar-mondir di depan ruangan, sekarang lebih sering ngumpet di gudang atau pura-pura sibuk di belakang. Warga yang lihat langsung makin yakin, itu mah tanda orang salah tingkah. Gosip pun berubah level. Bukan lagi bisik-bisik di warung kopi, tapi udah kayak drama telenovela yang semua orang ikutin. Ada yang bilang suami Bu Lurah mau bawa kasus ini ke polisi. Ada juga yang bilang beliau lebih milih diam karena nggak mau malu di depan warga. Yang jelas, kampung makin heboh. Ibu-ibu di pengajian udah nggak fokus lagi denger ceramah, malah asik bisik-bisik di belakang. Kalau bener itu anak gimana nasib keluarga Bu Lurah? Lah terus si mau tanggung jawab nggak? Dan yang bikin gosip makin panjang, ada kabar kalau suami Bu Lurah dayam-dayam ngecek rekam medis istrinya di klinik dekat pasar. Hasilnya, entahlah, nggak ada yang tahu pasti. Tapi cukup bikin emak-emak yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Di tengah semua kegaduhan ini, Bu Lurah tetap mencoba hadir di acara-acara resmi. Tapi wajahnya yang biasanya tegas, sekarang sering kelihatan menahan malu. Senyum yang dulu lepas, kini jadi kaku. Dan setiap kali beliau muncul, mata warga otomatis langsung melirik ke perutnya. Suasana makin panas, gaes, karena semua orang nunggu apa yang akan dilakukan suami Bu Lurah berikutnya. Apakah beliau bakal terima begitu aja? Atau justru meledak di depan umum? Kalau sebelumnya gosip cuma muter di warung kopi, arisan, atau pos ronda, kali ini
udah beda cerita guys. Berita soal Bu Lurah berhijab yang hamil misterius itu mulai keluar kampung. Entah siapa yang pertama nyebarin. Tapi katanya ada warga yang iseng bikin status di Facebook. Pemimpin kampung kami lagi jadi bahan omongan. Hamil, tapi suaminya jarang pulang. Waduh, langsung deh komentar rame. Ada yang penasaran, ada yang ketawa-ketawa, ada juga yang ikut nyambungin cerita. Dari situ, kabar ini nyebar kemana-mana. Bukan cuma warga kampung yang ngomongin, tapi tetangga kecamatan juga pada kepo. Dan puncaknya, gosip ini kecium juga sama wartawan lokal. Awalnya, 1-2 wartawan nongol ke kantor kelurahan, pura-pura minta wawancara soal program desa. Tapi sebenarnya, mereka mau nyari celah, ngeliat langsung kondisi Bu Lurah. Ada yang motret diam-diam, ada yang rekam video dari jauh. Pegawai kelurahan jadi resah. Mereka bisik-bisik, kalau ini sampai masuk koran, hancur nama kelurahan kita. Bahkan ada yang udah mulai nyari alasan buat minta pindah dinas, takut kebawa arus skandal. Sementara itu, warga justru makin heboh. Kayak dapat bensin baru, mereka berlomba-lomba nyari bukti. Ada yang bilang pernah lihat Bu Lurah dan Pak Darto naik motor bareng malam-malam. Ada juga yang sampah-sampah lihat mereka keluar bareng dari klinik. Padahal kebenarannya nggak jelas. Tapi ya begitulah, di telinga kampung, gosip makin dramatis, makin dipercaya. Suami Bu Lurah sendiri makin jarang kelihatan. Ada kabar dia lagi konsultasi sama keluarganya. Ada juga yang bilang dia lagi cari bukti kuat. Sementara Pak Darto sempat hilang beberapa hari. Katanya sakit, tapi warga yakin dia sengaja ngumpet karena takut dihadang warga atau wartawan. Yang bikin makin panas, ada video pendek beredar di grup WhatsApp kampung. Isinya cuma potongan Bu Lurah keluar dari mobil sambil menepuk perutnya. Meski cuma beberapa detik, video itu cukup jadi amunisi gosip. Tuh kan, jelas banget hamil. Di acara pengajian malam Jumat, Ustadz yang biasanya bahas soal sabar dan rezeki, kali ini sampai nyeletuk. Hati-hati menjaga kehormatan, jangan sampai jadi bahan fitnah. Warga langsung saling pandang. Pura-pura batuk, tapi di hati masing-masing udah yakin Ustadz lagi nyinggung Bu Lurah. Singkatnya, guys, gosip ini udah berubah jadi skandal besar. Nama Bu Lurah bukan lagi harum sebagai pemimpin alim berhijab, tapi malah jadi bahan gunjingan satu kecamatan. Dan semua orang cuma nunggu waktu. Kapan rahasia ini meledak terang-terangan? Karena sekali wartawan turun tangan, artinya bukan cuma kampung yang heboh, tapi bisa sampai ke telinga pejabat kabupaten. Guys, kalau gosip udah sampai kuping wartawan, biasanya nggak butuh waktu lama sebelum semuanya pecah. Dan bener aja, hari itu kantor kelurahan rame bukan karena warga ngantri urus surat, tapi karena ada rombongan orang bawa kamera, wartawan lokal pada berdatangan, nyari berita panas. Mereka nanya langsung ke Bu Lurah. Ibu benar sedang hamil? Bagaimana kabarnya? Kalau itu bukan anak suami ibu. Wajah Bu Lurah langsung pucat. Beliau berusaha tersenyum. Jawab diplomatis. Tapi suaranya gemetar. Pegawai kelurahan buru-buru nutup pintu. Tapi lensa kamera udah keburu menangkap ekspresi beliau. Besoknya, foto Bu Lurah berhijab dengan wajah panik itu nongol di koran mingguan lokal. Judulnya bikin warga makin geger. Lurah wanita diguncang isu hamil di luar pernikahan. Warga kampung langsung rame kayak pasar malam. Ada yang bilang kasihan, ada yang bilang pantas aja. Dari dulu kelihatan aneh. Bahkan ada emek-emak nyeletuk di pengajian. Itu mah pelajaran buat kita semua. Jangan suka nutup pintu rapat lama-lama. Disambut tawa cekikikan jamaah lain. Suami Bu Lurah sampai sekarang masih misteri langkahnya. Ada yang bilang dia lagi konsultasi sama pejabat kabupaten. Ada juga gosip kalau beliau mau ngajukan pindah tugas dan diam-diam nyiapin gugatan cerai. Sementara Bu Lurah sendiri jarang nongol di publik. Beliau lebih sering di rumah,
katanya menjaga kandungan. Dan si Op, Pak Darto, dia jadi bahan bisik-bisik paling panas. Kalau lewat, warga pura-pura batuk, pura-pura buang muka. Tapi begitu dia pergi, langsung rumpi. Rame-rame. Ada yang bilang, dia mau kabur keluar kampung. Ada yang yakin, dia masih sembunyi di rumah saudaranya. Intinya, rahasia yang dulu cuma bisik-bisik kecil, sekarang udah jadi skandal besar. Bukan cuma kampung, tapi satu kecamatan udah ikut heboh. Semua orang kepo. Nunggu akhir cerita, apa Bu Lurah bakal bertahan di kursi jabatannya atau harus turun karena skandal ini? Yang jelas, gosip ini masih terus berputar. Makin lama, makin liar. Dan seperti biasa, kampung gak pernah kehabisan bahan buat dirumpiin. Nah, gimana guys? Makin panas kan ceritanya? Dari pintu ruangan yang sering terkunci, gosip kecil di warung kopi, sampai akhirnya jadi skandal besar yang masuk koran. Semua orang pada kepo. Tapi ending sebenarnya masih jadi tanda tanya besar. Kalau kalian mau tahu lanjutan kisah Bu Lurah berhijab dan Op kelurahan, pantengin terus cerita di channel Bisik-Bisik Kampung. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman biar rumpinya makin seru. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan gosip panas selanjutnya.